Kemarin ke Jawa loh. Cuman kalau Teteh ini jarang diekspos. 100 tahun loh dia. 100 tahun? 100 tahun. Dia tuh swear dia tuh punya ini, dia tuh jadi punya satu ilmu. Nuhun, paling mana? Ya Allah ya Robi, Neng sama Rita di sana ku mobil ambulans. Oh, atas bercanda. Nuhun. Kita didinya sama Ibu, kalau orang gangguan jiwa itu buat kami lebih penting, lebih atensi lagi. Kenapa? Dia bisa membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Betul. Kalau orang tidak ada gangguan jiwa, cukup dikasih tahu, diam. Cukup apresiasi mungkin. Sangat. Jadi saya mah terima kasih sekali ini. Jadi ketika saya berpikir penanganan permasalahan yang ini kan baru masuk ke sini, yang penanganan yang harus ditangani banyak sekali. Tiba-tiba ini ada yang menjadi penengah yang bisa membantu untuk mempertemukan kembali. Itu yang saya tanya kalian, kenapa sih mesti ODGJ? Memang nggak ada, kan banyak tuh yang mesti dibantu. Kalau ngomong mesti dibantu, mesti ini dia bilang, kalau ODGJ mah dia bilang kan satu emang secara dia udah turun langsung, ternyata dia bilang ODGJ itu ya galak di luar seperti apa. Ternyata tapi kalau udah ada di dalam situasi itu dan kita ngobrol, yang mereka butuhkan kan pendekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Sukabumi. Mas buat ketemu lagi nih. Ketemuan bikin konten bareng seperti biasa. Kita kontennya sosial, cari ODGJ yang terlantar. Bareng Teteh nih. Udah lama Bang Ren nggak bikin konten bareng. Dari kapan Teh? Waktu itu tuh? Bulan apa ya? Udah lama banget ya di Yayasan Alfajar sama Delia. Sama Delia. Nah, kalau kalian yang belum tahu, videonya ada di deskripsi ya. Sekarang kita mau ini, rapid dulu. Iya. Biar sehat. Tuh. Biar lebih sterilisasi. Iya. Diapain ini? Di langsung ke hidungin. Sebab dulu. Siapa? Dia. Kameramen dulu. Bro. Kameramen dulu, Bro. Nah. Kameramen, ayo cepat. Biar orang tahu nih kameramennya yang gitu ini. Ya. Cuci tangan dulu, Gak? That's right. Cuci tangan dulu. Ini banyak ini teh dari mana ya? Beli sengaja. Beli. Jadi kalau mau ada apa-apa ini pakai sendiri Langsung. dulu aja. Kan kasihan ya kita teh. Terus hasilnya dari mana? Tunggu 10 menit juga keluar hasilnya. Ini cuma 10 menit. 10 menit. Bro. Berhari-hari ya? Enggak, ini kan ini antigen. Antabadai. Antigen. Mau diapain kita nih Rian? Rapid. Tuh. Dites dulu Dan dia- biar aman. Dan ini first. Gua udah. Oh, Rian udah. Utuy udah. Utuy udah. Mas Bur belum. Nih. Udah, dia. Mas Bur belum, Mas Bur. Oh ini Mas Bur belum, Mas Bur. Nah, jadi kan nih Nih, kelinci percobaan dulu enggak? ya. Siap ya, Gak? Lu sendiri apa sama gua nih? Bebas Sama Teteh aja, sama Teteh aja. Sama Teteh aja. Kalau sendiri harus sampai gimana? Rian buka ini. Takutnya salah gitu. Buka ya? Soalnya baru pertama dia. Oke, ya. Nih. Ini ada batas sampai sini. Ya. Tusukin ke hidung ya, sampai sini. Terus nanti angkat puter gini dalamnya, ya. Nih. Sampai mentok ya. Sampai mentok. Diputer-puter. Ya, Sampai sini. Kan dia bersin Iya, di leho. bersin. Pasti bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan enggak? Kalma tuh banget nah gitu. Mukanya itu kontrol, Bro. Terus enggak? Terus enggak? Terus enggak? Puter. Terus enggak? Terus. Puterin berapa derajat? Coba lihat. Full. Oke, puter enggak? Puter dalamnya sampai dapat. Kontrol wajahnya kontrol. Dikit lagi masukin lagi enggak? Sampai apa? Sampai ujungnya itu. Sakit ya? Puter enggak? Puter enggak? Sakit enggak? Udah. Jangan diajak ngobrol. Tuh nangis dia. Ada mobilnya lagi, enggak. Oke. Tunggu dulu. Ini kita diemin dulu. Kok nggak bersin sih? Berapa menit ya? Diemin dulu. Ini katanya 5 menit. Oh, boleh? Sampai air matanya keluar tuh. Pastilah. Nangis tuh. Oh iya mah nangis karena pikiran. Nih, Ini kayak sama-sama rapid biasa ya yang darah itu ya? Iya, cuma ini kan cairan yang di dalam hidung kan. lebih efektif yang mana?
Katanya sih ini, katanya. Oh, airnya. Keren upilnya. Enggak, diamin. Taruh di bawah aja. Alah, mau positif ya. Positif hamil. Berabe. Positif hamil Kamu berarti ya. fotoin dulu dong buat kamu tuh, kamu udah di ini gak? Dirapit. Mm-mm. 10 menit tunggu dulu, nanti lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalkan positif, kita karantina. Kita karantina langsung. Wah, gak. Apa? Tah? Tong sih nyingsinan. Dua sih agak. Lik sih. Reaktif. Kalah sih ya. Iya, kita lagi seru-seruan nih. Rapid-rapidan. Halo, rapid biar aman, safety kita. Iya. Angga, Mas Bud belum. Nih, banyak yang nyari Rian, katanya kapan lagi kita bikin. Ini nih? kita bikin lagi sekarang. sekarang. Di Sukabumi ya. Bumi kita harus keluar terus ya, keluar kota terus ya ketemunya ya. Mana nggak? Satu men. Wah. Oh, berarti itu hasilnya apa tuh? Satu negatif. Negatif. Mana nggak percaya? Ada. Oh, satu. Iya, satu. Oke. Aman. Iya. Sama. Where you going? Going Going to the ODGJ. hunting. Hunting cari ODGJ. Nanti kita coba Teh Tari bersihin ODGJ. Gimana Teh? Kita cari yang Insya Allah. Kalau dapat yang cewek nanti serahin sama cewek. Mas Bud, gimana Mas Bud? Siap? Siap lagi. Siap kita. tempur. Tempur lagi. Babak dua. Babak dua. Kedua kita ini. Bismillah ya. Nanti kalau dimasukin YouTube mudah-mudahan ketemu sama keluarganya ya. Iya. Siapa tahu ya. Yang kayak kemarin ya Mas Bud. Iya, yang kayak kemarin. Tapi Alhamdulillah. kemarin sih itu Luar biasa ya. bagi gua. Itu baru pertama kali ya Mas Bud? Baru pertama kali. Iya. Ya itu yang gua bilang, nggak gampang. Nggak gampang jadi lu. Sekarang ini nih. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Bud. Nah, tuh. Di bawah ya, ada di deskripsi pokoknya. Deskripsi ya. Ruang Rasa Project, mantap, sukses terus Mas Bud. Thank you. Dan ini Teh Tari. Nah ini, Saya ada kalau gue mau. Oh, ini gak punya YouTube, dia tuh gak mau, padahal doyannya Tapi traveling. nanti tenang. Ada settingannya nanti. Tenang, kita ini gerilyanya ada nanti, tenang. Tuh, Rian itu dia kamera juga. Dia ngedit. Gak ada editor. Kalau lagi kejar tayang. Hah? Dia semua kayaknya nih kameramennya juga. Nih. Jadi Kameramen YouTuber itu harus abal-abal. begitu ya? Iya, jadi gini loh, kalau misalkan kita semuanya bisa itu nanti kalau dihianatin sama orang-orang, ya, kita Ada yang pernah dihianatin soalnya curhat dia. jadi ada informasi dari subscriber kita gitu, terus ngirim informasi ODGJ cewek. Oh iya, kalau Teteh ini sosialnya ke panti-panti jompo. Jadi kita beda, sama gitu sosial, cuman beda aliran gitu. Dan ada tuh yang kamu met si Teteh yang di Jawa teh yang kemarin. Kemarin ke Jawa loh. Cuman mana itu kalau ya? Teteh ini jarang 100 diekspos. 100 tahun loh dia. 100 tahun? 100 tahun. Serius? Dia tuh swear dia tuh punya ini, dia tuh jadi punya satu ilmu. Dia cerita nih. Jadi kan gue juga gak ngerti dia pakai bahasanya kan bahasa apa? Bahasa Jawa. Kan. Dia bilang tuh dia tuh udah pernah mati dulu tuh, pernah meninggal. Terus dia mati bilang suri. berapa hari dia meninggal terus dia hidup lagi. Ya. Mati suri. Terus dia bilang, aku tuh sebenarnya udah pengen meninggal, tapi aku tuh nggak dikasih meninggal. Dia bilang gitu. Terus kata si tetangga di situ, dia tuh punya satu, jadi kalau dia nginjek tanah atau apa, dia tuh sehat gitu loh. Sakit nih, terus tiba-tiba dia nginjek tanah atau dia ngapain ya, pokoknya bahasanya kurang ngerti sih, soalnya dia kan nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi kalau dia bisa diinjekin ke tanah atau apa, dia tuh lagi sakit tuh jadi sembuh gitu loh. Nggak tahu sih bener atau enggak ya. Cuma katanya kalau orang-orang yang zaman dulu tuh bisa begitu. Dia tuh umurnya tuh kurang lebih 100 karena anaknya dia aja umurnya kurang lebih 70-an ada ya, 70 lebih ya anaknya ya. Kadu pugur, iya kan kadu pugur kan ya? Oh, pada nggak iya kan anu kamari ibu iya. Nuhun, paling mana? Ya Allah ya Robi, neng
sama Rita di sana ku mobil ambulans. Oh, atas dicanda. Mohon. Tadi dinya sama Rita di paridinya tata soto ayam dia pari dia soto Lamongan. Mohon. Tadi dia tata suami aya kana tilu minggona. Mohon. Terus buah wae gitu. Ada di sana ke rumah sakit. Mohon. Kawit nate aliman. Nah, upami ditaros teh ibu di mana? Sampai gitu. Ada lupa entenya terus reaksi lagi. Oh. Jadi terus dicanak ayeuna aku Atas ambulan. kemari langkung saya nama teruskan ke Pak Iwong, Pak polisi. Mau ditanyain Pak Iwo. Pak Iwang, Pak di mana Pak Iwang teh punya? PD Mapah we. Tapi enggak, Bu. Paling dia ada paling jajaran paling dia. Oh, Pak ada. Anterin ya, Bu. Mohon mangga. Pak. Ari nu kamari ibu anu pedamang Yang di sini. di jalan. Atas diangkatnya kamari. Atau ku pihak desa. Ku pihak desa. Ku pihak desa. Kunaon? Kasipat saurang teh kasipat. Tabrakan. Mun katabrak deui saurang teh pan eta teh tilas katabrak. Tah katabrak deui saurang teh subuh teh. Tadi subuh pamitan. Mun disanak deui tah ku desa meureunna langsung diuruskeun gitu teh. Oh, tapi pas aya mah nya kawian bae pas aya mah. Tapi mendingan disut mukanya kan supaya tahu gitu. Iya keluarganya ya. Iya, mudah-mudahan berarti Karena jadi dia sana sebuah eta teh. Bukan. Bukan. Saja. Sakar aja. Hari dina cariosana mah masih kena nyambung eta teh nya. Saurang teh orang Sukaraja tapi masih linggung aja nanti. Nah, kalau itu kan suka simpang siur. Nah, pengen tahunya teh pengen ketemu aja gitu kan maksudnya. Sugan masih kena aya keluargana gitu. Jadi kependakan sama salah. Di desa aja pasti tahu. Di kantor. Di kantor. desa. Kantor desa. Ini kita mau ke kepala desa dulu cari informasi karena baru kemarin informasinya kena apa keserempet ya. Jadi diamankan, nanti mudah-mudahan kita ketemu sama beliau. Nanti kita masukin YouTube. Mudah-mudahan ketemu sama keluarganya. Itu aja. Mau di sini? Iya bisa. Bisa. Kelewatan. Muter balik ke sini, lewat lagi ke sana. Tabrak, Pak. Tabrak loh. Tabrak apa? Oh pas kemarin. Keserempet. Keserempet mobil. Di Dua sini. kali di sini. Tadi malam keserempet lagi tadi subuh. Kata si ibunya. Nah, terus kan hawatos. Apa sih hawatos teh bahasa Indonesia teh? Khawatir. Khawatir. Jadi warga tuh minta tolong untuk di iniin terus Evakuasi. dan dia tuh masih nyambung ngobrolnya. Katanya pas ditanya itu orang mana? Orang Sukaraja. Sukaraja daerah sini. Daerah sini. Jadi ini Sukaraja Ke arah itu Bandung. ke arah Bandung. Kemarin tuh ngelewatin Sukaraja. Tuh. Yang makan itu loh yang makan roti, bubur. Nah itu Sukaraja. Hermina. Indomaret. Oh, Indo Alfa. Indo Arpa kiri. Oh, sebelah kanan dong. Kantor kepala desa kali mana, Pak? Di atas sedikit. Di tebingnya. kiri, sebelah sebelah kanan. kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Kiri. Nuhun ya, A. Kuat ya? Nah, fotonya ini kelihatan nggak? Tuh ini, jadi kita tunjukin aja fotonya nanti. Tuh, sukanya tuh diamnya tuh di pinggir jalan, makanya sering keserempet ibunya. Keserempet 2 kali. 2 kali. Udah nyampe. Bro. Yang ODGJ. ODGJ yang kemarin ya, yang katanya aku tadi nanya di sono katanya udah diambil ya. Sama Dinsos apa sama siapa, Pak? Kemarin rumah sakit apa kamu? Rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Oh, jauh ke Bunut. Aku telepon Dinsos aja di Bunut ya.
Atau Sukabunutnya? Iya. Udah kemudian kemarin langsung dibawa. Boleh nge-vlog nggak di sana? Boleh nge-vlog nggak? Mintain izin dong. Bu. Coba Neng, pengen restu Neng. Cuma mau perlu sama ODGJ-nya aja, cuma mau minta muka ODGJ-nya aja. Sama kalau bisa kalau udah ini mau di dinsos mau suruh ke sono gitu. Ambilin ininya kan vlognya kan. Cuman takutnya biasanya di rumah sakit itu kita nggak boleh, padahal kan ini kan kita tujuannya mau supaya dinsos yang Ketemu tindak keluarganya. lanjutin, ketemu keluarganya gitu. Nah tadi barusan udah coba kontak ke rumah sakit Si Novi. kasihnya si Novi Babai. Cuman si Novi juga nggak bisa Humas. pastiin bisa atau enggak. Jadi dia minta kita hubungin ke humas. Nah, takutnya kan jadi bebelit-belit lagi kan ke humas. Kemarin yang direkturnya siapa ya? Badrul. Coba bisa dikontak kan dari Pemda. Kita ke sana tujuannya gitu. Tapi nggak masuk semua, karena kan nggak kita tahu. Memang nggak bakalan dimasukin semua, yang lain-lainnya kita nggak mau masukin. Kita benar-benar Kitanya juga nggak fokus masuk orang semua, ini. Pak. Gitu. Yang masuk si kameramennya si Aris Rian. sama si Rian. Biasanya tuh kan beberapa kali gitu ditayangin apa pasti ketemu sama keluarganya. Makanya kita lebih pentingin, maksudnya gini, kasihan tuh kan perempuan ya. Kayak dibilang dari tadi, udah teh perempuan dulu aja deh teh, soalnya sugan aja ketemu sama keluarganya atau anaknya atau siapanya gitu, makanya ya udah kita makanya udah samperin aja dulu ke rumah sakit, cuma butuh videonya sih sebenarnya, maksudnya butuh mukanya gitu buat di ini. Kalau cewek tuh rawan soalnya kalau di jalan itu banyak yang hamil kan. Kalau kita tuh sebenarnya kalau misalnya untuk video kan nggak bisa karena di kita kan ada kerahasiaan dari rekam medik pasien, unless kecuali kalau misalnya kayak di panti sosial ya boleh, itu kan ya. lain lagi kan karena private area kan. Kalau misalnya ini kan karena instansi publik jadi ada birokrasi yang harus dilewatin gitu sih Neng. Gila, Pikom banget sih Mbak, mentang-mentang kuliahnya di Pikom Sama Unpad kan? ya, Mbak. Sama kan kita. Gimana orang humas? Humasnya dipakai banget sih Mbak. Emang opal aja orang humas. Wah gila sih. Gila sih. Ya udah nggak apa-apa, kalau gue bisa minta izin ya gue izin lah. Terus kan kalau misalnya bisa kontak ke kalau nggak bisa kontak ke dinas sosial juga kan nantinya juga akan koordinasi ya sama Udah gue humas. kontak sama dinas sosial. Nah biasanya nanti dinas sosial akan ngurusin ya. Nanti habis setelah selesai rawat di sini, baru kalau habis selesai rawat di sini pas discharge dari sini lo bisa interview sepuasnya bisa tuh Neng. Jadi kolaborasi Ada di sama sini. dinas sosial. Oh sih gue udah bilang sama dinas sosialnya tuh janjian jam 1 sebenarnya gue sama dinas sosial. Itu ya Nah, Neng. ini yang punya Sukabumi ini. Kita mau izin sama dokter karena kan ini menyangkut instansi, jadinya harus ada izin dulu, harus ada sounding yang baik dulu. Betul. Sebagai orang komunikasi. Ya soal Neng gitu. Nah ini lihat capcus. Sok atuh, bawa jalan aja. Ngilu enggak jalan. Itu atuh orang di Terus kalau misalkan udah ada di rumah sakit begini, yang tadi saya bilang belum ketemu sama keluarga, itu jadi nanti apakah dari si rumah sakit dia udah sembuh nih, dimasukin ke dinsos kah, atau upayanya apa tuh Pak biasanya? Jadi sebenarnya kalau mengenai ODGJ maupun orang terlantar itu kan domainnya di dinsos ya. Nah karena dinsos itu bukan medis, bukan rumah sakit yang memberi pengobatan, tentunya di kami. Jadi dari dinsos dikirim ke kami. Apakah yang bersangkutan memerlukan tindakan medis atau perawatan medis, maka kami yang menentukan. Termasuk apakah dia ada gangguan jiwa atau tidak. Kan orang awam nggak tahu, baik dinsos maupun siapapun masyarakat ini gila apa pura-pura atau waras kan nggak tahu. Nah kami yang punya domain itu kita pisahkan ini orang normal secara kejiwaan atau ada gangguan jiwa. Apakah dia memerlukan perawatan baik fisik maupun jiwa, kita yang menyeleksi. Ketika sudah selesai fase itu, maka kita kembalikan kepada dinas sosial. Nah nanti dinas sosial biasanya akan bekerja sama apakah
di rumah singgah di mana atau di yayasan tadi. Nah, nanti salurkan seperti itu sambil berjalan mencari apakah ada keluarganya. Kita juga dengan kepolisian biasanya apakah ada kehilangan keluarga dan sebagainya. Nah, jadi kita bekerja sama dengan beberapa lintas sektoral begitu. Gitu, seperti itu. Oh, jadi udah aman ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Jadi kan yang kita khawatirin karena kan yang tadi saya cerita ke Bapak, satu karena perempuan gitu kan Pak ya. Terus yang udah juga banyak perempuan yang ternyata ODGJ aja ada sampai hamil di jalan lah, apalah, makanya kita sampai kejar jauh pun kita kejar gitu loh. Tapi maksudnya kalau udah aman dan memang udah ada di tempatnya, insya Allah lah maksudnya. Ya kita juga nggak ini lagi dan gitu. Kami bukan sekali dua kali, sering Pak. Saya memastikan bahwa orang yang bersangkutan tepat pada, kan nggak mungkin selamanya di sini, misalnya nggak perlu pengobatan, udah sembuh. Nah kan? itu kemana tuh Pak? Nah ya kita salurkan sesuai dengan domainnya yaitu dinas sosial. Dan kami tidak pernah melepas begitu saja karena nggak jelas, karena itu tanggung jawab kami. Kalau kami Pak, Ibu, kalau orang gangguan jiwa itu buat kami lebih penting, lebih atensi lagi. Kenapa? Dia bisa membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Betul. Kalau orang tidak ada gangguan jiwa, cukup dikasih tahu, diam. Tapi kalau orang gangguan jiwa, begitu 5 menit keluar dari sini, siapa yang tanggung jawab? Betul. Bisa dipukul orang, bisa mukul orang, bisa berbahaya dirinya ataupun orang lain. Nah, kami lebih atensi daripada seperti itu. Maka kami salurkan, harus sampai, kami beberapa kali sampai nganter ke Labuan Ratu, nganter kemana supaya kami dapat tanda terima pasti orang ini nyampe kepada yang seharusnya. Oke, serah terimanya. Serah terimanya. Ya udah Pak, jelas sih maksudnya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Gitu. Terima kasih atensinya ya. Iya. Terima kasih. Nuhun ya Pak. Sama-sama. Punten ya ngobrol ya. Terima kasih bantuannya ya. Mudah-mudahan. Jadi keterangannya, alhamdulillah pasien ODGJ yang terlantar yang kita cari ini udah di rumah sakit Mas Bu. Jadi udah aman lah, dan kita tuh yang penting tuh lihat mukanya aja sebenarnya. Biar kita bisa upload, orang bisa tahu ya. Nah itu. Tapi pas tadi ngobrol sama dokternya, katanya beliau lagi di perawatan, maksudnya lagi tahap penyembuhan, dan itu gak boleh diganggu sama kamera walaupun niat kita baik ya, tapi kita harus benar jaga privasi mereka lah ya, juga karena birokrasinya seperti itu ya. Dan insya Allah kalau misalkan ngesut ruangan rumah sakit kita diizinin boleh Mas Bu. Gitu. Cuman nantilah kalau misalkan ibunya udah sembuh terus dibawa ke dinas sosial, nah kita langsung di situ baru. Ya, insya Allah berarti ya. Yang penting ibunya sudah aman ya. Nah itu aja yang penting. Gitu. Rumah sakit itu nggak boleh ngerekam medis apanya, semua nggak boleh dibuka ya, jadinya kita nggak bisa dapat fotonya ibunya, kabar ibunya juga gimana. Cuma yang jelas udah ada ditangani oleh pihak yang bisa dipertanggungjawabkan semuanya gitu. Jadi nanti ibunya insya Allah kalau udah sembuh ke dinsosin, jadi udah aman deh ibu yang siapa tuh yang kirim kemarin kayaknya. Oke teman-teman, udah nyampe nih dinas sosial Sukabumi, bukan Sukamiskin ya. Nih tuh udah semua, tapi boleh Mas, boleh masuk kamera? Boleh katanya. Betul, Pak Kadisnya juga ada. Assalamualaikum. Sehat Ibu. Ini masuk YouTube gak apa-apa, dia masukin YouTube ini teh. Untuk Pak Kadis. Nah ini Pak Kadisnya nih, sehat-sehat Pak Kadis. Selamat datang di Sukabumi ya, di Dinas Sosial Kota Sukabumi. Jadi kita mau ini nanya-nanya dinas sosial aja. Ya udah. Mau di mana? Silakan. Ya udah yuk. Sini aja. Ngobrol-ngobrol santai aja. Memang belum ada keluarganya atau apa, dia juga nggak pernah angkat ininya kan. Cuma karena memang ini banyak laporan dari subscribernya dia, katanya bahwa si orang ini tuh udah beberapa minggu ada di situ, terus nggak tahu keluarganya siapa, jadi biasanya dia ngangkatnya dari situ, jadi dia up untuk tahu orang mana. Biasanya nanti ada subscriber dia yang kasih tahu, oh ya ini kenal gitu. Yang udah pun kan begitu ya. Yang puluhan juga udah banyak ketemu gitu lewat YouTube. Nah tadi tuh rencana tuh mau langsung dibawa ke sini ya. Cuman keburu ada informasi ketabrak gitu. Jadi sekarang ada di rumah sakit, patah tulang. Kalau boleh tahu namanya siapa?
Belum kenal. Kan itu orang terlantar. Jadi kita belum sempat wawancara. Enggak, cuman fotonya aja. Kita dikirim Mau dirawat di Bunut dari siapa? Kades. Dari orang kita kan di kantor Kades tuh. Dia bilang udah dibawa, yang bawanya pun mereka ke Bunut. Ada keterangan hari apa dibawanya? Kemarin jam 11 sampai jam 10 ya. Karena kan sudah dikirim. Tapi kalau misalkan ODGJ ini kan pengelola programnya Papras. ODGJ ini kan bisa hafal lah gitu. Gini dulu, makanya tadi saya mau bilang tuh ada yang memang kita harus pahami bersama dulu nih sebelum kita nge-shoot. Karena saya pengennya edukasi. Karena pada prinsip gini, nggak ada pada dasarnya orang gila itu nggak ada. Yang ada itu ketika kesehatan mengatakan dia gila. Kalau sosial nggak bisa. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa maksudnya. Tapi kalau sosial bahasanya penyandang disabilitas mental. Nah, penyandang disabilitas mental itu terjadi ketika memang si manusianya nggak bisa nyelesain masalah kejiwaan ya, stres, punya masalah dan sebagainya. Nah, dinas sosial itu di akhir ketika dinkes rumah sakit puskesmas udah diagnosa lah, baru kita sosial memang kita merujuk. Yang jadi masalah adalah kalau ada keluarganya, dinsos nggak bisa bekerja karena pada prinsipnya dinsos itu menghubungkan hubungan keluarga dengan klien. Jadi kalau misalnya ada keluarganya nih, nah, tolong diurus dulu sama keluarganya. Kalau memang nggak bisa, baru kita bisa ke paginya banyak nih Pak. Penengah lah gitu. Kita tuh penengah fungsinya, karena kita nggak ditugaskan melalui undang-undang itu untuk wah ini urusan dinsos nih, ODGJ bawa poti nggak bisa kita nggak bisa, tugas kita nggak sampai sana. Jadi kalau saya sih harapannya, ayolah edukasi bareng-bareng. Pada prinsipnya stres, gangguan jiwa itu orang normal. Kalau kesehatan bahasa kesehatan itu normal, kita punya masalah. Disebutnya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Kalau dijelasnya harus nanya lagi ya. Ini hanya kesimpulan dinsos bahwa pada prinsipnya gangguan kejiwaan itu manusia normal. Kejiwaan itu normal ya. Tapi kalau udah gangguan kejiwaan, ODGJ tadi bahasa kesehatan itu memang udah medis banget lah bahasanya. Sakit banget. Sakit banget, jerok lah. Dasar orang putus cinta ke skala lagi gitu lah katanya. Nah, jadi gini, maksudnya Rian juga kan datang, maksudnya ya maksudnya kita tuh silaturahmi terus mumpung juga lagi di Sukabumi, terus ada beberapa yang memang bisa aku, maksudnya Rian bisa kerja sama dinsos atau dia punya medianya, jadi nanti tinggal misalkan dinsos ada beberapa yang tadi gangguan mental itu yang maksudnya siap Rian untuk nge-up gitu, maksudnya dipertemukan dengan keluarganya atau bukan dipertemukan, mencari keluarganya gitu, dia udah punya medianya gitu loh Pak. Jadi aku juga nengahin lah gitu. Kalau saya pribadi saya setuju. Kalau Pak Gunun, Pak Karis, saya pribadi karena membantu maksudnya edukasi masyarakat ya. Karena masyarakat itu cenderung kalau ke psikolog itu disebutnya gila ya. Psikiater, psikolog, wah pasti orang gila. Padahal sebenarnya secara manusia kalau kita nggak bisa itu penting karena kita kan emang nggak bisa nyelesain masalah itu sendiri, nggak bisa. Itu yang harusnya kalau saya setuju sih. Yang pada akhirnya kita edukasi, kalau kita nemu orang yang memang dia terlantar dan sebagainya, Kang Rian juga ngebantuin, kita setuju banget. Nah, tapi konteksnya kalau sosial itu prinsipnya orang itu mau ketemu lagi sama orang, dia mau beraktivitas sosial, contohnya makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri. Pada prinsipnya itu sosial itu kita mendorong dia si klien itu untuk mau aktivitas lagi, bukan nyembuhin ya. Kalau nyembuhin itu ranahnya beda, kita nggak bisa. Nah, kita nggak bisa. Makanya banyak ODGJ ke dinsos banyaknya salah informasi. Itu aja sebenarnya. Kita tuh di akhir, ketika memang kalau ada keluarganya ngomong sama keluarganya ini mau kemana ini, mau ke pantiin, oke, ada biayanya. Pemerintah yang nyiapin, cuman kan semuanya terbatas, swasta juga hadir di sana. Itu kalau misalkan nggak ada keluarganya nih yang terlantar gitu kan perlu tampungan gitu maksudnya tempat tinggal. Nah itu kita yang jadi pertanyaan. Barusan dari informasi yang bersangkutan memang di rumah sakit Bunut ada sudah dirawat inap di ruang teratai putih, jadi sudah ada, jadi sedang penanganan
kondisinya ini Pak. Jadi ditemukan tergeletak di Jalan Kadipubur. Memang secara domisilinya adalah di kabupaten. Jadi kalau udah kabupaten memang aspek kewilayahan jadi ranahnya kabupaten. Ranah kabupaten sih. Jadi penanganan tapi karena rumah sakit rujukannya di bawah di kota. Jadi kemungkinan bisa. Ya kita juga bisa membantu itu bisa. Kalau tujuan harian misalkan ingin supaya pasien tersebut segera ditemukan keluarganya, oke sih kita juga membantu. Terus sangat membantu. Dan istilah sosial kan sebabnya reunifikasi. Jadi sebenarnya kita juga ingin semua yang ada di rumah sakit yang di kabupaten di kota juga ingin cepat penanganannya karena sama-sama menangani masalah sosial kan gitu ya. Soalnya kan kalau orang stres biasanya kan harusnya lebih dekat dengan keluarganya yang lebih bisa healing, yang datangnya dari keluarga kan gitu. Itu yang tadi kalian tanyakan. Kalau misalkan selama ini untuk yang terlantar ini seperti apa? Insya Allah kita Pak Kadis kan mulai minggu depan akan membangun rumah singgah. Di sini kita rencanakan. Ada di belakang bisa dilihat nanti. Oh di sini Pak? Ya, jadi nanti rumah shelter atau rumah tinggal sementara bagi orang-orang terlantar. Ini kita akan coba itu juga yang saya obrolin sama Rian. Ya, betul. Saya juga bilang sama Rian kenapa maksudnya dia kan udah punya wadahnya, gitu kan tinggal punya tempatnya. Saya bilang kenapa nggak coba aja, maksudnya bangun lah gitu atau apa gitu. Dia bilang kepikiran sih gitu. Ya, maksudnya saya sendiri pun sebenarnya ngajak dia, yuk bangun aja di Sukabumi daerah-daerah dalam kayak yang orang kalau saya setuju gitu. Orang dalamnya gitu. Karena kerja sama kita. Soalnya aku ada tanahnya di sana. Nggak bisa Pak, kalau kita pemerintah nggak bisa. Contohnya daerah lain ya, pusat itu merhatiin, pemerintah pusat itu merhatiin kalau ada dari masyarakatnya. Karena pada prinsipnya penanganan itu nggak bisa pemerintah sendiri, harus ada masyarakatnya. Makanya kayak sekarang Kabupaten Sukabumi ada Welas Asih, itu kan swasta dari itu ya di Palabuhan ya. Iya. Tapi kalau memang misalkan kan rumah singgah itu kita Pak beberapa kali juga ada yang di Bandung, tapi memang untuk tempat tinggal pasien rujukan. Nah, sementara kita akan buat di sini rumah singgah yang memang fokus utamanya sosial. Kalau yang di Bandung itu rumah singgah yang diprogramkan oleh Pak Wali Kota adalah manakala pasien-pasien yang sedang berobat di Bandung, jadi supaya tidak bolak-balik jauh, maka disediakan rumah singgah di sana, tapi khusus untuk yang sakit. Nah di sini rencana kita akan membangun rumah singgah untuk nggak bayar. Yang di Bandung ataupun yang di sini juga boleh. Kita charge. Jadi masyarakat bisa mengakses kalau memang misalkan perlu berobat ke Bandung, misalkan CA nih, kan kalau kemo tidak akan sehari 2 hari, pasti lama tuh long term. Nah prosesnya dia bisa tinggal dulu di rumah singgah tersebut. Termasuk ini kalau ada GJ, ada orang terlantar, lansia terlantar, nanti kita disiapkan di sini. Kita sedang memprogramkan. Alhamdulillah sambil bisa proses nanti kalau memang misalkan kalian bantu proses pencarian keluarganya, nah nanti kita tetap bisa di sini dulu. Tapi kita udah ketemu, baru kita antarkan. Nah, itu. Permisi Bapak mau tanya mengenai proses Pak ya. Contohnya yang terjadi dengan ibu yang sekarang ada di rumah sakit ini. Ya. Pada saat dia masuk ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit, ibu ini menjadi tanggung jawabnya rumah sakit. Ya. Artinya rekam medisnya pun menjadi tanggung jawab rumah sakit. Dalam hal ini Rian TV butuh foto atau video tentang ibu ini, di mana pihak rumah sakit berkewajiban melindungi rekam medisnya. Nah, bagaimana untuk menjembatani ini? Bagaimana Rian TV bisa memfasilitasikan akses ke sana? Kesulitan ada di situ. Kita mengerti, maksudnya Rian bukannya mau mengekspos tentang kesehatannya, tentang apa yang akan dilakukan oleh rumah sakit, tentang sejak dia masuk sampai sekarang sudah dilakukan apa enggak sama sekali. Kami cuma mau orangnya fotonya ibunya ini,
videonya, Siapa yang kasih kenal? lihat, siapa yang kenal, mohon hubungi keluarga. Kan itu aja. Atau hubungi ini, kasih tahu alamat keluarganya di mana. Di kita tuh ada Base-nya di Bandung, tapi kita putar mana aja Pak. Kita datangin. Kemana aja kita seluruh Indonesia. Mengingat begini Pak, dari 260 juta penduduk Indonesia, 3.500.000 atau berapa persen tuh ya? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Penduduk kita berapa tuh? Anggap aja 2%-nya deh. Persennya. Udah ada di situ lah. Ya, yang cukup mengagetkan ada lagi nih. Kebetulan saya tinggal di Sriwidari Pak ya. Ada rumah di Sriwidari. Begitu kita ke sana, itu dari orang sekeliling di dalam kompleks Pak. Rumahnya paling cuma 15 rumah dalam kompleks itu. Di dalam kompleks Mega Residence itu ngenalin Pak. Mau dari anak kecil, oh Aryan ya, artinya begitu banyak orang yang tahu. Yang notice dengan kontennya dia. Dengan kontennya Pak. Gitu. Nah, maksudnya kita nggak mau nanya-nanya, oh kondisinya gimana, udah dia enggak. Nah itu yang saya setuju, maksudnya tadi makanya saya pengen ngobrolin tuh banyak. Gini sederhana, masalah sosial itu masalah rumit, yang nggak mungkin pernah beres. Tapi yang makanya tadi saya bilang kita cari edukasi deh, supaya memang makanya tadi saya setuju masalah untuk pencarian orang. Sebenarnya saya setuju banget, sampai mengkomunikasikan setuju banget. Cuman ada hal yang memang kita, ayolah ini yang nggak mungkin kita bisa selesaikan secara cepat. Nah itu maksudnya supaya kita juga kalaupun bisa jadi konten, karena kebetulan programnya Pak Kadis Supen harapan 2021 itu berubah dalam penanganan sosialnya. Kita juga harus bekerja keras kan, jadi akhirnya makanya dibentuk rumah singgah dan sebagainya sebagai penunjang dari visi misi wali kota. Itu makanya ada yang memang ayolah yang ini perlu kita gali dan ini yang perlu kita tidak. Karena masalah sosial itu paling rumitnya. Secara aspek kesehatan memang harus kita perhatikan. Saya perawat, jadi setidaknya juga kita perlu menghargai itu, dan pihak rumah sakit juga tidak akan membuka sampai sejauh itu. Tapi kembali pada konsep awal Pak Kadis, mungkin teman-teman dari Rian TV akan berusaha membantu proses unifikasi Pak Pras lewat keluarga, supaya mudah-mudahan nanti dengan konten yang ditayangkan ditemukan pihak keluarga yang memang menjadi keluarganya pasien tersebut gitu. Ya. Betul. Paling menunggu waktu dulu sebentar, karena nanti pihak rumah sakit juga harus tetap berkoordinasi secara kelembagaan. Kalau memang misalkan sudah diizinkan, nanti pihak rumah sakit akan mengabari Pak Kadis, itu bisa tindak lanjut berikutnya. Ya, tapi secara langsung cukup apresiasi mungkin Pak. Sangat. Jadi saya mah terima kasih sekali ini. Terima kasih banget. Jadi ketika saya berpikir penanganan permasalahan yang ini kan baru masuk ke sini, ini penanganan yang harus ditangani banyak sekali. Tiba-tiba ini ada yang menjadi penengah yang bisa membantu untuk mempertemukan kembali. Nah tadi untuk mempertemukan kembali keluarga dengan pihak yang sedang sakit kan sedang sakit jiwa. Nah ini apresiasi saya. Jadi saya mengharapkan ini Kang Rian untuk di Sukabumi ini bisa lewat project ini kita jadi ketika pasti Indonesia Pak kalau bisa amin. Kita akan sedang memproses rumah singgah ketika kan semakin semangat saya ya untuk menangani permasalahan ini. Jadi rumah singgah nanti itu ada, kemudian ketika ada permasalahan 1-2 orang yang memang setelah selesai pengobatan secara medis selesai kita tampung di sini, kemudian setelah di sini nanti setelah ketemu keluarga nanti kita komunikasikan dengan keluarga apakah akan dikembalikan ke keluarga ataupun akan kita titipkan ke panti kan gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi sebuah solusi ya bagi kami di dinas sosial ini. Jadi yang selama ini mungkin saya harus kemana untuk komunikasikan ini akan lebih cepat gitu mempermudah mudah menemukan keluarganya kan gitu. Jadi selama ini juga ketika teman-teman sedang bingung ini kemana kan gitu ya. Di sini tidak punya tempat rumah singgahnya tidak punya. Nah sekarang rumah singgah ada. Tapi kalau misalkan ini terlalu lama juga ini juga kan kita juga penanganan pasien ini bukan hanya untuk tetap disimpan di sini, tapi kan harus ada solusi untuk disampaikan ke panti ataupun kemana yang memang memiliki kemampuan untuk
penanganan hal tersebut. Itu yang saya tanya ke Rian, kenapa sih mesti ODGJ? Memang nggak ada, kan banyak tuh yang mesti dibantu. Kalau ngomong mesti dibantu, mesti ini dia bilang, kalau ODGJ mah dia bilang kan satu emang secara dia udah turun langsung, ternyata dia bilang ODGJ itu ya galak di luar seperti apa. Ternyata tapi kalau udah ada di dalam situasi itu dan kita ngobrol, yang mereka butuhkan kan pendekatan, bukannya yang kayak gimana. Oh, kan orang takut kan? Di jalannya kita kan takut kan ketemu. Ternyata pas ngobrol sama dia itu jadi dia bilang nggak ada tuh yang mau ngangkat soal ODGJ, baru sesudah dia ngangkat baru ada kan gitu yang ngangkat juga yang lain gitu. Makanya dia konsepnya memang di ODGJ. Ada lagi kalau Mas Budi lebih ke sosialnya, dia bukan ODGJ. Dia tuh lebih ke kayak lebih ke panti asuhan. Oh, ada terus. Ya, itu aja. Terima kasih sekali. Nuhun Pak, nuhun. Jadi ini kita punya solusi yang baru gitu aja. Ya, mangga. Sok atuh Bapak bisa pilih badai patukan nomor telepon. Iya, bisa tuh gitu. Berangkat terus ya. Nanti kirim aja sama Teteh. Pasar,